Halo anak-anak, senang Pak Guru bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan kembali belajar agama Kristen, ya. Dan sebelum kita belajar, kita akan terlebih dahulu berdoa. Ya, anak-anak lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa, ya. Ikuti Pak Guru berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memelihara kami sampai hari ini. Hari ini kami akan belajar, kiranya Tuhan memberkati kami. Tambahkan kami dengan kepandaian yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kita sudah berdoa dan sekarang kita akan masuk dalam pelajaran hari ini. Kita masih dalam tema Aku Ciptaan Tuhan, ya. Karena pelajaran ini agak panjang, jadi Pak Guru bagi dalam berapa bagian. Jadi temanya tetap Aku Ciptaan Tuhan, sama seperti minggu lalu. Cuma kita akan masuk dalam bagian berikutnya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bahwa semua makhluk diciptakan oleh Tuhan, ya. Selama 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya. Ada anak-anak kalau membaca dalam kitab Kejadian pasal 1, di sana kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya. Nah, anak-anak, kemudian Tuhan setelah selesai menciptakan semua, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan daratan dan lautan, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan hewan-hewan, semua binatang. Dan pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Jadi di puncak ciptaannya, Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia ini diciptakan dengan sungguh luar biasa, berbeda dengan ciptaan yang lain. Apa bedanya manusia dengan ciptaan yang lain? Kalau ciptaan yang lain Tuhan hanya berfirman, jadilah ini, jadilah itu. Tapi ketika Dia menciptakan manusia, Ia berkata demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu istimewa. Dia diciptakan serupa dan segambar, artinya diciptakan seperti Allah. Jadi kita adalah makhluk yang luar biasa. Kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Ya, jadi kita tidak boleh minder dong jadi anak Tuhan, ya. Jadi ciptaan Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan menciptakan kita dengan seperti rupa Tuhan. Ya, jadi sungguh luar biasa anak-anak. Nah, jadi manusia ini diciptakan pada hari yang ke-6 di akhir penciptaannya. Ya, jadi di puncak atau di akhir penciptaan, karya penciptaan Tuhan, Tuhan menciptakan manusia. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 2, ya, dalam Kejadian pasal 2, ya, kita tahu di sana bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu, ya. Dan dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 jelas dikatakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan dari debu tanah. Ya, manusia dibentuk, Tuhan membuat sebuah patung, lalu setelah jadi Tuhan menghembuskan nafas. Lalu manusia itu bangun, dia berdiri, lalu jadilah seorang manusia. Dan manusia yang pertama yaitu Adam. Ya, Adamlah yang diciptakan pertama oleh Tuhan, ya. Dan Adam artinya yang diambil dari tanah. Ya, Adam adalah seorang laki-laki. Dan nama Adam itu artinya diambil dari tanah, ya. Jadi sungguh luar biasa cara Tuhan menciptakan. Nah, kemudian ketika Tuhan melihat bahwa Adam tidak menemukan
pasangan yang sepadan, ya. Kemudian Allah kembali menciptakan seorang manusia. Ya, Tuhan membuat Adam tidur lelap, ya, seperti dikatakan dalam Kejadian pasal yang kedua. Dan kemudian Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Lalu dari situ Tuhan juga membuat seorang manusia, yaitu perempuan yang disebut dengan Hawa. Ya, jadi Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Ya, dan Hawa menjadi penolong yang sepadan, yang sama, yang sesuai, yang cocok untuk Adam, ya. Dan penolong yang bertanggung jawab, dan mereka saling mengasihi, saling menghargai, ya. Jadi Hawa itu artinya ibu dari semua yang hidup. Ya, sekali lagi, Hawa artinya ibu dari semua yang hidup. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan menciptakan manusia itu sepasang, laki-laki dan perempuan, ya. Jadi inilah keluarga pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, sebuah keluarga yang luar biasa. Seorang laki-laki dan seorang perempuan Tuhan ciptakan dan Tuhan persatukan. Dan Tuhan berkata kepada mereka dalam Kejadian pasal 1, beranak cuculah dan berkembang biaklah, penuhilah bumi. Dan Tuhan memberikan tugas kepada manusia itu, yaitu untuk merawat, menjaga, melestarikan alam ciptaan Tuhan, ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi wakil Allah. Seperti yang kita sudah bahas minggu lalu, Tuhan menjadikan manusia untuk menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Makanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, manusia tentunya diciptakan lengkap, ya, punya tangan, punya kaki, punya mata, semua ada fungsinya tentu. Jadi Tuhan menciptakan sungguh luar biasa. Tidak ada dalam tubuh kita ini yang tidak ada gunanya. Semua diciptakan dengan ada gunanya, ya. Dari rambut, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, badan kita, dan semua organ tubuh kita, baik yang kelihatan, ya, maupun yang ada di dalam, yang seperti jantung, paru-paru, ginjal, lambung, ya, hati, semua berfungsi, semua ada kegunaannya. Tuhan sungguh luar biasa menciptakan kita manusia. Nah, anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri pelajaran hari ini, Pak Guru memberikan sebuah tugas buat anak-anak, ya. Ada sebuah tugas yang Pak Guru mau berikan, ya, yaitu anak-anak daftarkan organ tubuh kita, ya. Nanti Pak Guru akan kasih daftarnya. Nanti anak-anak di rumah buat fungsinya apa, ya. Jadi apa fungsinya dari organ tubuh kita? Ya, tentu seperti Bapak Guru bilang tadi, setiap organ tubuh kita yang Tuhan berikan, misalnya tangan, ini ada gunanya, ada fungsinya. Nah, tangan ini gunanya untuk apa? Misalnya gitu, anak nanti bisa buat, ya. Dan yang luar biasa, setiap organ tubuh ini fungsinya beda-beda. Mata dengan tangan kan beda gunanya, ya. Jadi demikian juga mata dengan hidung aja sudah beda walaupun dekat. Hidung dengan mulut juga walaupun berdekatan juga kegunaannya berbeda. Nanti anak-anak tulis apa kegunaannya. Pak Guru nanti akan buat daftarnya. Ya, nanti di sini Pak Guru akan tulis apa saja nama-nama organ tubuh kita. Nanti anak-anak tinggal kasih buat di kertas. Nanti tulis nanti fungsinya apa. Misalnya mata fungsinya untuk apa? Hidung fungsinya untuk apa? Mulut fungsinya untuk apa? Nanti tangan dan seterusnya. Nanti Pak Guru akan daftarkan. Anak-anak bisa tulis dan nanti anak-anak isi dengan fungsinya masing-masing. Ya, jelas ya? Oke, terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Ya, kiranya Tuhan terus menambahkan pada anak-anak hikmat, akal budi, kepandaian, kepintaran,
sehingga anak-anak menjadi anak yang cerdas dan diberkati Tuhan, ya. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa. Kembali anak-anak lipat tangan dan tutup mata. Pak Guru akan berdoa untuk anak-anak semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam pelajaran hari ini. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memelihara kami, sehingga kami boleh belajar hari ini dengan baik. Berkati semua anak-anak kami ya Bapa. Kiranya Tuhan terus tambahkan mereka dengan hikmat akal budi. Dan Tuhan menjaga, melindungi mereka dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati juga orang tua dan keluarga masing-masing. Biarlah orang tua mereka selalu diberkati Tuhan, selalu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohonkan anugerah dan berkat Tuhan kiranya berlimpah-limpah bagi anak-anak kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kiranya anak-anak bertambah hikmat akal budi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Dah.